Perkenalkan, nama saya Diana Franska Simarmata dengan NIM 2205526014, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Kubang. Di sini saya akan mempresentasikan materi penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Video presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah audit internal. Daftar isi. Yang pertama, status pengawasan. Kedua, status pengawasan dalam penyihatan. Ketiga, status pengawasan resolusi. Yang keempat, tindakan pengawasan. Dan yang kelima, pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Ketentuan umum. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat sebagai BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas gerai secara langsung. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disebut dengan BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Selanjutnya, lembaga penjamin simpanan atau LPS adalah lembaga penjamin simpanan yang sesuai dengan undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. Selanjutnya, direksi. Direksi adalah direksi bagi BPR, BPR Syariah, berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Komisaris bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah. Dewan Pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi. Kewajiban penyediaan modal minimum yang selanjutnya disingkat KPMM adalah rasio modal terhadap aset pertimbang menurut risiko yang wajib disediakan oleh BPR dan BPR Syariah. Cash ratio yang selanjutnya disingkat CR adalah perbandingan antara aset likuid terhadap kewajiban lancar. Tingkat kesehatan BPR dan BPR Syariah yang selanjutnya disingkat dengan TKS adalah hasil penilaian kondisi BPR dan BPR Syariah yang dilakukan terhadap faktor profil risiko, tata kelola, rentabilitas, dan permodalan BPR dan BPR Syariah. Yang terakhir, peringkat komposit yang selanjutnya disingkat dengan PK
adalah peringkat akhir hasil penilaian TKS. Materi pertama itu status pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan status pengawasan BPR atau BPR Syariah. Status pengawasan BPR atau BPR Syariah terdiri atas 1. BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal. 2. BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan. Yang ketiga, BPR atau BPR Syariah dalam resolusi. Dalam hal BPR atau BPR Syariah, dalam pengawasan normal mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta BPR atau BPR Syariah menyampaikan rencana tindak. BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan yang paling lambat 14 hari kerja, serta tanggal permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPR Syariah untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak. BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan. BPR atau BPR Syariah menyampaikan laporan realisasi atas rencana tindak paling lama 10 hari kerja setelah pelaksanaan rencana tindak. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu penyampaian laporan secara berbeda dari jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat di sini. Materi yang kedua, status pengawasan dalam penyehatan. BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan yang memenuhi kriteria. 1. TKS dengan PK 5 selama 2 periode berturut-turut. 2. CR rasio 3 bulan terakhir kurang dari 5%. Dan yang terakhir, rasio KPMM kurang dari 12%. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah dalam penyehatan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun, terhitung sejak tanggal surat
pemberitahuan otoritas jasa keuangan. Dalam hal BPR atau BPR syariah, dalam penyihatan, menerima penempatan dana dari lembaga penjamin simpanan. Jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyihatan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya penempatan dana lembaga penjamin simpanan. Apabila berakhirnya jangka waktu pada hari libur, jangka waktu status pengawasan dalam penyihatan berakhir pada hari kerja sebelumnya. BPR atau BPR syariah yang memenuhi kriteria dapat tidak ditetapkan sebagai BPR atau BPR syariah dalam penyihatan dalam jangka waktu tertentu dengan ketentuan: 1. Telah memperoleh hasil penelaahan atas dokumen persiapan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan/atau pengambil alihan yang menyatakan bahwa BPR atau BPR syariah memenuhi persyaratan dan proses penggabungan, peleburan, dan/atau pengambil alihan dapat dilanjutkan. Bagi BPR atau BPR syariah yang sedang dalam proses penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, yang kedua, terdapat setoran modal dari pemegang saham atau calon pemegang saham. Yang ketiga, terdapat rencana tindak penyihatan dalam rangka memenuhi kriteria status pengawasan normal. Setoran modal telah ditempatkan dalam bentuk deposito di bank umum sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank pengkreditan rakyat atau peraturan otoritas jasa keuangan mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. BPR atau BPR syariah yang diketahui belum memenuhi kriteria antara lain: 1. Tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan, dan/atau penambahan modal di setor. Kedua, tidak merealisasikan rencana tindak. Dan yang ketiga, mengalami pemburukan kondisi keuangan dan/atau belum memenuhi kriteria normal yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan sebagai BPR atau BPR syariah dalam penyihatan.
BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan wajib menyampaikan satu rencana tindak sesuai dengan permasalahan BPR atau BPR Syariah paling lama 10 hari kerja sejak BPR atau BPR Syariah ditetapkan dalam penyihatan. Yang kedua, laporan realisasi rencana tindak kepada otoritas jasa keuangan untuk posisi setiap akhir bulan paling lama 10 hari kerja bulan berikutnya. BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan harus menjaga kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah sehingga tidak terjadi penurunan aset dan atau peningkatan kewajiban BPR atau BPR Syariah secara material. Lalu mendukung pelaksanaan tindakan lembaga penjamin simpanan berupa satu, uji tuntas dalam rangka mengetahui kondisi BPR atau BPR Syariah secara keseluruhan. Dua, penjajakan kepada bank lain yang bersedia menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR Syariah, dan yang terakhir penjajakan kepada investor yang bersedia mengambil alih BPR atau BPR Syariah. Selain kewajiban, BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan wajib melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal tertentu atas perintah otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak paling lama 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPR Syariah disetujui otoritas jasa keuangan, BPR atau BPR Syariah wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan otoritas jasa keuangan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPR Syariah ditolak otoritas jasa keuangan, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan.
BPR atau BPR syariah dapat dikeluarkan dari status BPR atau BPR syariah dalam penyihatan setelah memenuhi kriteria. 1. TKS minimal PK 4. 2. CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Dan 3. Rasio KPMM paling sedikit 12%. Penetapan BPR atau BPR syariah keluar dari status BPR atau BPR syariah dalam penyihatan memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPR syariah. Materi yang ketiga, status pengawasan resolusi BPR dan BPR syariah dalam resolusi. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR syariah dalam resolusi terhadap BPR atau BPR syariah yang memenuhi kriteria 1. Sebelum jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyihatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 berakhir, kondisi permodalan dan atau likuiditas BPR atau BPR syariah mengalami pemburukan, meliputi 1. Rasio KPMM menjadi kurang dari sama dengan 2% dan atau CR rata-rata selama 3 bulan terakhir menjadi kurang dari sama dengan 1%. Kedua, berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan, sewaktu-waktu BPR atau BPR syariah mengalami penurunan rasio KPMM dan atau CR dan tidak mampu meningkatkan rasio KPMM menjadi paling sedikit 12% dan atau CR rata-rata 3 bulan berakhir paling sedikit 5%. Sampai dengan jangka waktu BPR atau BPR syariah dalam penyihatan berakhir, BPR atau BPR syariah belum dapat memenuhi rasio KPMM paling sedikit 12% dan atau CR rata-rata 3 bulan terakhir paling sedikit 5%. Lalu yang terakhir, BPR atau BPR syariah tidak dapat mengembalikan penempatan dana lembaga penjamin simpanan. OJK menetapkan tata cara penilaian kemampuan dan kepatuhan yang berbeda bagi pihak yang ditunjuk oleh lembaga penjamin simpanan. Dalam rangka penanganan BPR,
atau BPR Syariah dalam resolusi. Dalam hal lembaga penjamin simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan terhadap BPR atau BPR Syariah dalam resolusi. BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan tetap dalam status BPR atau BPR Syariah dalam resolusi sampai dengan diselesaikannya proses penyelamatan oleh lembaga penjamin simpanan. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan BPR atau BPR Syariah keluar dari status dalam resolusi setelah lembaga penjamin simpanan menyelesaikan proses penyelamatan. BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1 dan 3, pasal 9 ayat 2 dan 3. BPR atau BPR Syariah dikenal sanksi administrasi berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 8 ayat 1 dan 3, pasal 9 ayat 2 dan 3. Pihak utama BPR atau BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Selain kewajiban BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan, wajib melakukan tindakan lain dan atau melaporkan hal tertentu atas perintah Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana tindak paling lama 10 hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPR Syariah
disetujui Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPR Syariah wajib merealisasikan rencana tindak sejak tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPR Syariah ditolak Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPR Syariah wajib menyampaikan perbaikan rencana tindak paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR atau BPR Syariah dapat dikeluarkan dari status BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan setelah memenuhi kriteria TKS minimal PK 4, CR rata-rata 3, bulan terakhir paling sedikit 5%, dan rasio KPMM paling sedikit 12%. Penetapan BPR atau BPR Syariah keluar dari status BPR atau BPR Syariah dalam penyihatan memperhatikan ketahanan kondisi keuangan BPR atau BPR Syariah. Materi yang keempat, tindakan pengawasan. Tindakan pengawasan BPR atau BPR Syariah dalam pengawasan normal yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dalam penyihatan wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, meliputi 1. Membatasi kewenangan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham. 2. Meminta dan atau memerintah pemegang saham untuk menambahi modal. 3. Meminta pemegang saham untuk mengganti anggota Dewan Komisaris dan atau direksi. 4. Meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah menghapus bukukan kredit atau pembiayaan yang macet dan menghitungkan kerugian BPR atau BPR Syariah dengan modalnya. 5. Meminta BPR atau BPR Syariah melakukan penggabungan atau peleburan dengan BPR atau BPR Syariah lain. 6. Meminta pemegang saham untuk menjual kepemilikan BPR atau BPR Syariah kepada pembeli.
7. Meminta dan atau memerintah BPR atau BPR Syariah untuk menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan BPR atau BPR Syariah kepada pihak lain. Delapan, meminta dan atau memerintahkan BPR atau BPR Syariah menjual sebagian atau seluruh aset dan atau kewajiban BPR atau BPR Syariah kepada pihak lain. Yang kesembilan, memerintah pemegang saham untuk memberikan pinjaman kepada BPR atau BPR Syariah. Sepuluh, memerintahkan pemegang saham untuk mendukung pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan saat mengatasi permasalahan BPR atau BPR Syariah. 11. Menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di BPR atau BPR Syariah. 12. Memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk tidak melakukan transaksi tertentu dan pihak terkait dan atau pihak lain yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. (13) Membatasi kegiatan usaha tertentu BPR atau BPR lainnya atau BPR Syariah. 14. Memberikan perintah tertulis kepada BPR atau BPR Syariah dan atau pihak tertentu dan yang terakhir 15. Memerintahkan BPR atau BPR Syariah untuk melakukan langkah lain yang dianggap perlu oleh otoritas jasa keuangan atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif. Dalam hal BPR atau BPR Syariah telah ditetap melanggar ketentuan BPR administratif berupa penghentian sementara. Dalam hal BPR atau BPR dan tetap melanggar ketentuan pihak utama dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai otoritas jasa keuangan, pihak utama, lembaga jasa keuangan. BPR atau perintah tertulis dikenai mengenai otoritas jasa keuangan.
Pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Pemberitahuan tertulis dan pengumuman. Dan pemberitahuan secara tertulis mengenai BPR syariah dalam penyihatan atau dalam resolusi. Kedua, dari status pengawasan dalam menyehatkan BPR atau BPR syariah yang simpanan dan Bank Indonesia. Pemberitahuan BPR atau BPR syariah atau BPR syariah yang bersangkutan disertai dengan pengawasan yang diwajibkan dilakukan syariah. Pemberitahuan secara tertulis mengenai penetapan syariah dalam penyihatan kepada Bank Indonesia, disertai informasi terkini dilakukan oleh otoritas BPR atau BPR syariah. Mengenai penetapan dalam resolusi kepada lembaga penjamin untuk memberikan keputusan BPR atau BPR syariah. Memutuskan untuk tidak melakukan atau BPR syariah, otoritas jasa keuangan atau BPR syariah yang bersangkutan dari lembaga penjamin simpanan. Otoritas jasa keuangan putusan pencabutan izin usaha BPR atau BPR syariah yang bersanan dan Bank Indonesia. Penyelesaian terhadap BPR izin usahanya oleh otoritas jasa keuangan. Dalam hal otoritas jasa keuangan memerintahkan pembatapan larangan penghimpunan dan otoritas jasa keuangan pada BPR atau BPR atau pencabutan larangan yang dimaksud. Larangan penghimpunan dan atau penyaluran dana sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. BPR atau BPR syariah wajib mengumumkan larangan penghimpunan dan atau penyaluran dana kepada masyarakat paling lama 5 hari kerja setelah tanggal penetapan oleh otoritas jasa keuangan. BPR atau BPR syariah wajib menyampaikan kepada otoritas jasa keuangan bukti pengumuman paling lama 5 hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan mengumumkan keputusan pencabutan izin usaha BPR atau BPR syariah kepada masyarakat.
BPR atau BPR syariah yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif. Dan tetap melanggar ketentuan dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian kegiatan usaha. Dalam hal BPR atau BPR syariah telah dikenai sanksi administratif dan tetap melanggar ketentuan pihak utama BPR atau BPR syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan. Penutup dengan sebuah kata yang memotivasi saya, teruslah berdoa, teruslah berusaha, teruslah berharap, dan teruslah berpikir positif bahwa semua ini terjadi karena ada masa depan yang cerah. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Jika selama presentasi ada kesalahan kata, materi, mohon maaf, dan supaya kedepannya bisa segera saya perbaiki. Semoga juga materi ini dapat digunakan dengan baik dan dapat berguna, bermanfaat bagi semua. Terima kasih.